Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan melanjutkan petualangan seru Goku dan Bulma di dunia Dragon Ball. Kalau di episode sebelumnya, kita melihat pertemuan pertama mereka yang super kocak. Di episode kedua yang berjudul Sang Burung Monster ini, petualangan mereka benar-benar dimulai. Jadi, siapkan camilan kalian, duduk yang nyaman, dan mari kita bahas bersama keseruan episode ini. Setelah ledakan mobil Bulma di akhir episode pertama, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama. Bulma, dengan teknologi canggihnya, mengeluarkan kapsul Hoi-Poi, dan dalam sekejap, sebuah sepeda motor keren muncul. Goku, yang seumur hidupnya tinggal di hutan, tentu saja kaget bukan main. Ini adalah salah satu momen klasik yang menunjukkan betapa polosnya Goku, dan betapa kontrasnya dia dengan Bulma yang modern. Ekspresi takjubnya saat melihat teknologi kapsul benar-benar tak ternilai harganya. Perjalanan mereka pun dimulai. Goku, dengan lincahnya, berlari di samping motor Bulma. Awalnya semua tampak baik-baik saja. Mereka menikmati pemandangan, dan kita bisa melihat interaksi awal mereka yang penuh dengan kelucuan. Bulma yang sedikit cerewet dan manja, sementara Goku yang polos dan selalu lapar. Tapi, tentu saja, petualangan tidak akan seru tanpa adanya rintangan kan? Tiba-tiba, dari angkasa, seekor monster burung raksasa atau pterodactyl menukik turun dan langsung menyambar Bulma. Goku, yang tadinya asyik berlari, kaget melihat temannya diculik. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengejar. Disinilah kita pertama kali melihat betapa cepat dan kuatnya Goku. Dia melompat dari tebing ke tebing, mengejar burung raksasa itu dengan kecepatan luar biasa. Ini adalah adegan aksi pertama yang benar-benar menunjukkan potensi kekuatan Goku. Bulma, yang berada dalam cengkeraman burung itu, tentu saja panik. Dia berteriak minta tolong. Goku, dengan tongkat ajaibnya, Nyoibo, mencoba menyerang burung itu. Dia memerintahkan tongkatnya untuk memanjang. Sebuah kemampuan yang lagi-lagi membuat kita takjub. Pertarungan di udara pun terjadi. Goku dengan lincah menghindari serangan dan mencoba menyelamatkan Bulma. Akhirnya, dengan satu serangan telak menggunakan Nyoibo, Goku berhasil membuat burung itu melepaskan Bulma. Bulma jatuh dari ketinggian, tapi untungnya, Goku dengan sigap menangkapnya. Mereka mendarat dengan selamat, meskipun sedikit terguncang. Momen ini memperkuat ikatan di antara mereka. Bulma mulai melihat bahwa anak kecil aneh yang baru ditemuinya ini ternyata bukan anak biasa. Dia sangat kuat dan bisa diandalkan. Sementara itu, Goku menunjukkan sisi pahlawannya untuk pertama kali dalam seri ini. Dia tidak ragu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi teman barunya. Setelah insiden menegangkan itu, mereka memutuskan untuk beristirahat. Dan seperti biasa, Goku merasa lapar. Ini adalah lelucon yang akan terus kita lihat sepanjang seri Dragon Ball. Perut Goku sepertinya tidak ada dasarnya. Dia kemudian pergi mencari makan dan berhasil menangkap seekor ikan raksasa. Lagi-lagi, Bulma dibuat kaget dengan kekuatan dan nafsu makan Goku yang luar biasa. Saat mereka sedang memasak ikan, masalah lain muncul. Seekor serigala humanoid bernama Yamcha dan teman terbangnya, Puar, mengintai mereka dari kejauhan. Yamcha adalah seorang bandit gurun yang mengincar harta para pelancong. Dan kali ini, targetnya adalah kapsul Hoi-Poi milik Bulma. Yamcha melihat Goku dan Bulma sebagai mangsa yang empuk. Dia merencanakan serangan untuk merampok mereka. Yamcha pun memulai serangannya. Dia muncul di hadapan Goku dan Bulma dengan gaya yang sok keren. Pertarungan antara Goku dan Yamcha pun tak terhindarkan. Ini adalah pertarungan bela diri pertama yang serius bagi Goku di seri ini. Yamcha, dengan jurus andalannya, Roga Fufuken atau serangan taring serigala, menyerang Goku dengan cepat. Awalnya, Goku terlihat sedikit kewalahan. Karena ini pertama kalinya dia menghadapi lawan dengan teknik bela diri yang terstruktur. Namun, Goku tidak menyerah begitu saja. Dia belajar dengan cepat. Setelah melihat serangan Yamcha, Goku bisa menirunya, meskipun tidak sempurna. Pertarungan mereka sangat seru dan dinamis. Kita bisa melihat dasar-dasar pertarungan Dragon Ball yang kita kenal dan cintai, mulai terbentuk di sini. Pukulan cepat, tendangan,
dan gerakan akrobatik. Toriyama benar-benar jenius dalam menggambarkan adegan pertarungan. Di tengah pertarungan sengit, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yamcha melihat Bulma, dan disinilah kelemahan terbesar Yamcha terungkap. Dia sangat pemalu dan gugup luar biasa di hadapan wanita cantik. Begitu dia bertatapan dengan Bulma, Yamcha langsung membeku. Wajahnya memerah, dan dia tidak bisa berkata-kata. Dia kehilangan semua konsentrasinya, dan akhirnya melarikan diri dengan puar, meninggalkan pertarungan begitu saja. Goku dan Bulma tentu saja bingung dengan tingkah laku aneh Yamcha. Mereka tidak mengerti kenapa bandit yang tadinya garang itu tiba-tiba lari ketakutan. Momen ini sangat lucu dan menjadi salah satu karakteristik ikonik dari Yamcha di awal seri Dragon Ball. Kelemahan ini membuatnya menjadi karakter yang lebih manusiawi dan mudah disukai. Meskipun dia diperkenalkan sebagai seorang antagonis, episode ini ditutup dengan Goku dan Bulma yang melanjutkan perjalanan mereka. Sementara Yamcha dan Puar mengawasi dari kejauhan, merencanakan serangan berikutnya. Yamcha belum menyerah. Dia tahu tentang Dragon Ball dan bertekad untuk merebutnya agar bisa menghilangkan rasa gugupnya pada wanita. Jadi, ini adalah awal dari persaingan sekaligus pengejaran yang akan terus berlanjut di episode-episode berikutnya. Secara keseluruhan, episode kedua ini sangat padat dan penting. Kita melihat petualangan mereka benar-benar dimulai dengan aksi, komedi, dan pengenalan karakter baru yang krusial. Kita melihat sisi pahlawan Goku, kepintaran dan kepanikan Bulma, serta kemunculan Yamcha dan Puar yang menambah warna dalam cerita. Episode ini berhasil membangun fondasi yang kuat untuk petualangan pencarian Dragon Ball yang akan datang. Interaksi antar karakter terasa sangat alami dan menghibur. Dari kepolosan Goku, kecerewetan Bulma, hingga kegugupan Yamcha, semuanya menyatu dengan sempurna. Bagi saya, episode Sang Burung Monster ini adalah salah satu episode formatif yang menunjukkan mengapa Dragon Ball begitu dicintai. Ini bukan hanya tentang pertarungan, tapi juga tentang petualangan, persahabatan, dan humor yang segar. Setiap momen terasa penting dan menyenangkan untuk ditonton. Nah, itu dia ulasan kita untuk Dragon Ball episode kedua. Bagaimana menurut kalian? Apa momen favorit kalian di episode ini? Apakah saat Goku melawan burung raksasa? Atau saat Yamcha kabur karena melihat Bulma? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan episode-episode Dragon Ball selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.